Om Swastiastu. Pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Madenian Anggara dalam program acara Bincang Tokoh. Bincang-bincang santai bersama tokoh inspiratif Bali. Dan di kesempatan kali ini kita langsung bertemu dengan sosok inspiratif, wanita yang merupakan politikus sekaligus seniman drama klasik modern. Ya, beliau juga merupakan seniman drama gong dan maestro drama klasik. Siapa lagi kalau bukan Ibu Putri Swastini Koster, atau yang akrab disapa sebagai Bunda Koster. Om Swastiastu. Om Bunda. Swastiastu, Gek Nian. Cantik Nian. Terima kasih banyak Bunda. Luar biasa Bunda, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Iya, sama-sama Sudah Bunda juga terima kasih. datang ke studio Bali TV Bunda. Baik Bunda, kesibukannya apa aja nih Bunda? Setelah tidak di provinsi lagi sebagai ketua PKK dan di Keranasda, tetap saja Ibu ada kegiatan-kegiatan di ruang gerak Ibu. Jadi lebih banyak di kesenian. Kalau di politik itu karena ikut kegiatan Bapak, tapi lebih banyak di kesenian, terutama setelah tidak ketua di Keranasda, rupanya Ibu sempat berinteraksi selama 5 tahun ini dengan UMKM. Jadi beberapa UMKM yang apa ya, yang sempat Ibu bina, yang sempat Ibu naikkan grade-nya, itu masih saja gitu ingin dapat advice dari Ibu. Makanya kan agak kesana kesini aja, yang penting bergerak terus. Bergerak terus dan Iya. aktif terus pastinya Bunda. Dan kami lihat nih Bunda ya, Bunda sangat aktif, setiap hari ada aja kegiatannya. Dan kalau kita lihat dari kegiatan Bunda yang luar biasa itu, tentunya sepertinya Bunda cocok untuk melanjutkan Bapak nih. Nah, kalau dari asalnya Bunda dari Buleleng. Ayo gosip lagi. Ini rumornya nih Bunda ya. Kan, Bunda, Emang cocok Nian? Cocoknya jadi apa kira-kira? Kan Bunda asalnya dari Buleleng. Bapak, Bunda Denpasar. Bisa dua artinya Bunda. Bisa Denpasar, bisa Buleleng. Nah, Misalnya kalau di Denpasar jadi apa? Kalau Denpasar, apa ya Bunda? Kalau di Buleleng? Lirik dulu, Bupati Buleleng nih mungkin Bupati Bunda. Buleleng. Ya, rumornya kayak gitu nih. Oh iya? Iya. Emang Bunda cocok jadi bupati? Kredibilitas tentu ada Bunda. Gini gak Nian? Coba kisi-kisinya dulu Bunda. Ya gini. Kalau masalah kerja, memang Bunda terlatih dari remaja untuk kerja. Tetapi capaian dan target Bunda untuk karir misalnya itu kan itu ranah politik sebenarnya. Bupati, wali kota, gubernur itu ranah politik. Tapi Bunda tidak terlalu berpolitik praktis. Tapi benar loh, Bunda kaget tadi. Kalau memang cocok jadi bupati, keren dong. Bunda Nanti punya tiba-tiba kapasitas dong. mau nyoblos ada Bunda nih, nggak ada iklannya. Enggak. Tapi gini, Bunda arahnya tidak ke situ. Di samping itu Bunda bukan pengurus partai, walaupun Bunda ber-KTA tahun 99 PDI Perjuangan. Kemudian juga kan Sempat biar kehormatan juga Bunda. kan Bapak yang di dunia politik, Bunda hanya mendukung saja. Bunda ingin capaian Bapak lah yang maksimal. Bunda hanya mendukung. Tapi kalau untuk target misalnya DPRD, kemudian di eksekutif, sampai saat ini pikiran Bunda tidak seperti itu. Karena apa sayang? Karena bagi Bunda dalam satu keluarga, dalam satu couple itu kita jangan berebut di ranah yang sama, berebut dalam tanda kutip loh. Jadi Ibu ingin mendukung Bapak saja. Ini kan sebenarnya menjadi contoh. Bapak kan pengurus partai, ketua DPD, jadi gubernur. Ada juga yang ketika suaminya berada posisi itu, kemudian istrinya maju ke DPR RI. Tapi Bunda kan tidak. Ini bagi Bunda, di partai Bunda sudah menjadi contoh. Walaupun kapasitas Bunda, nah seperti rumor yang beredar itu, bahwa Bunda pantas jadi ini, pantas jadi itu kan menurut mereka. Tapi kepantasan itu ada dalam diri Bunda tidak di situ. Jadi sekalian meluruskan. Ada kecurigaan di internal partai juga, wah ini pura-pura aktif mau jadi apa? Nggak jadi apa, gitu kan? Nggak jadi apa, aktif itu hanya untuk meningkatkan kapasitas integritas diri Bunda, kemudian menjadi contoh juga. Walaupun suaminya posisi itu, istri ya nggak ikut-ikut lah, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Cukup dukung suami maksimal. Sementara Bunda punya ranah sendiri gitu, yang harus juga Bunda maksimal di situ, di ranah seni. Tapi Bunda, jika masyarakat memilih Bunda dan partai juga setuju dengan itu, apakah Bunda tetap akan naik?
Nah, begini, kalau kader partai itu mesti tunduk dengan aturan partai, tunduk dengan penugasan partai. Tetapi Bunda yakin sampai saat ini partai itu akan menugaskan memang yang sudah pantas untuk ditugaskan. Jadi kayaknya jauhlah kemungkinan Bunda. Jadi Bunda sampai saat ini aman-aman saja. Tetapi kalau kader partai tunduk mesti dengan perintah dan tugas partai. Seperti itu. Jadi kita tunggu Ini keputusan DPD partai. Sudah ada jawaban implisitnya ya Bunda ya. Baik, sudah terjawab ya pemirsa di rumah. Dan selanjutnya Bunda, kalau kita ketahui masyarakat mungkin politik itu kawan bisa jadi lawan nih Bunda. Lawan bisa jadi kawan. Ada benarnya, tapi lawan dalam tanda kutip, kawan juga dalam tanda kutip. Itu sesuai dengan arah dan capaian saat itu. Semisal nih sayang, kita berada di partai yang berbeda. Ketika kepentingan partai dan arah partainya itu berbeda, ya kita bisa saja akan menjadi seteru. Tetapi secara pribadi kita orang-orang politik itu tidak pernah bermusuhan, itu nih. Jadi jangan pikir ketika berseberangan capaian itu kita bermusuhan, tidak. Tapi kalau berseberangan karena kepentingan, iya. Tetapi secara pribadi kita bukan musuh. Bukankah kita semua adalah anak bangsa yang mesti membangun bangsa ini. Lah kalau setiap 5 tahun kita berantem begitu kacau, iya musuhan terus kan kita gitu. Tapi memang kadang masyarakatnya yang musuhan ya Bunda. Enggak, karena mungkin saking fanatisme berlebihan begitu kan. Jadi karenanya ya masyarakat juga diajarkan sekarang itu untuk bijak-bijak. Bijak ya, oh itu lagi ranah politik. Ya euforianya kalau lagi seru-seruan dukung-dukung, kan bukan berarti kita harus berantem. Misalnya ada di Pilgub misalnya, ada 2 bersaudara, yang A mendukung calon yang satu, yang B dukung calon yang, bukan berarti mereka harus sayang sekali kalau mereka sampai bermusuhan bersaudara hanya karena itu, karena nanti mereka akan dapat jabatan atau tidak, yang kita ya tetap aman bersaudara kan begitu. Tapi Ibu lihat dari periode ke periode, dari di era tahun 70-an bagaimana orang berpartai politik, sehingga juga kemudian perempuan jadi takut karena dianggapnya dunia politik itu keras, padahal tidak seperti itu. Politik itu hanya bagaimana kita bertaktik, berstrategi agar kita dapat mencapai tujuan kita. Tujuannya tujuan bersama. Kalau di dunia politik praktis sekarang ini misalnya, bahwa memilih pemimpin-pemimpin itu ada undang-undangnya dan partai politik pegang rule-nya di situ bersama pemerintah, ya memang kita harus ikuti jalan itu. Jadi bagi ibu, kaum perempuan juga mesti semakin menyadari posisinya, jadi tidak takut, karena kalau kaum perempuan itu biasanya perempuan kan terkenal dengan lebih ke rasa, feminismenya lebih ditonjolkan. Nah kalau politik di warna itu kan akan semakin teduh, semakin tidak terkesan bahwa dunia politik itu keras, ya. Tetapi masalah ketika kita harus ada pertarungan, perebutan di dalam jabatan-jabatan tertentu, ya kita lakukan. Sama juga dengan politik itu seperti orang bermain catur. Masa pemain caturnya, grandmasternya berantem, kan enggak. Tetapi ini caturnya yang dia mainkan dengan baik, mestinya seperti itu. Berbicara tentang kaum perempuan, wanita khususnya ya. Di sini kita lihat bahwa posisi wanita sangat seringkali diragukan ya Bunda ya. Dan kita bisa lihat proporsi daripada wanita dan laki-laki di dunia politik. Betul, nah, betul. Kok hanya segelintir Bunda seperti itu. Terkadang itu yang membuat kami sebagai kaum wanita takut Gitu untuk ya. terjun ke dalam dunia politik. Bagaimana pandangan Bunda dalam hal itu? Kalau saat ini jangan takut, karena segala sesuatu sudah ditata, diperbaiki kemudian. Tetapi kalau Bunda melihat sayang, kan sekarang ada ketentuan 30% kuota perempuan nih di parlemen. Jadi masuknya lewat pintu partai politik. Jadi misalnya ini kalau ke DPR RI, Bali itu punya kursi 9, ya kan? Jadi setiap partai itu mengajukan 9 kadernya untuk bertarung di lapangan berebut kursi. Nah, jadi di antara 9 itu 3 perempuan. Nah, ada rasa syukurnya, tapi ada pertanyaan besar juga bagi Bunda pribadi ya. Nah,
Kalau tidak ada 30% kuota itu, mungkin tidak adakan kepastian yang menjamin bahwa perempuan akan masuk namanya di situ, ya kan? Nah, tapi kemudian setelah ada ketentuan 30%, pertanyaan Bunda, kenapa kami diberi hak hanya 30%? Kenapa tidak 50-50? Iya, betul. Kenapa selalu setelah 30% dan diisi oleh laki-laki itu 70%-nya, begitu kan? Tidak setara, Bunda. Iya, makanya kan. Itu syukurnya pertama udah masuk aja 30% syukur. Tapi kemudian ada pertanyaan, lu kenapa 30% ya? Ibu pernah bertanya sama Bapak Ketua DPD PDI Perjuangan Bali, Ibu tanya, itu kan minimalnya 30%. Kalau misalnya ada perempuan Bali yang bisa kita tampilkan ke pusat itu lebih dari 30%, bisa dong. Kenapa dari periode ke periode selalu 6 lelaki, 3 perempuan, begitu. Kenapa tidak pernah terbalik, 6 perempuan, 3 laki-laki, begitu kan. Nah, masih saja dari periode ke periode ini masih kita dibuatkan aturan, ya plek seperti aturan itu. Bahkan itu terkesan juga ketika akan pemilu baru nama kita diingat. Loh, kenapa tidak ada nama Ni gitu kan? Kenapa tidak ada nama Wati gitu? Artinya ciri kenapa tidak ada perempuan? Sebab kalau tidak ada perempuan sayang 30% itu kan partai tidak boleh ikut pemilu ya. Nah, jadi memang nama kita dibutuhkan di situ. Tapi jangan hanya butuhkan nama, butuhkan figur. Jadi Ibu bilang, oke, 30% itu mestinya jadi. Ibu bilang begitu. Tapi kalau jadi, siapkan diri kita. Jadi perempuan yang masuk ke dunia politik bagi Ibu itu harus menyiapkan kapasitas diri, integritas diri, itu harus disiapkan sehingga kita mampu, kekuatan kita itu sejajar dengan laki-laki. Baik, jadi harus diluruskan bahwa 30% itu minimal, Bunda ya. Mestinya ya jadi minimal. Bagaimana caranya perempuan itu mampu untuk menaikkan proporsi itu. Kembali lagi kepada kredibilitas dan kapasitas daripada perempuan. Iya, masih didominir dan itu hanya sebatas aturan. Kemudian ketika di kepengurusan juga, nah ini Ibu melihat dari luar, tapi Ibu sebagai kader yang ber-KTA. Jadi di partai Ibu sendiri di Bali masih lebih didominir, kalau untuk ketua, sekretaris, bendahara itu masih didominir laki-laki. Ya, perempuan paling dapat di bidang-bidang saja. Nah, nanti kalau ketentuannya yang boleh berebut di pimpinan adalah ketua, sekretaris, bendahara KSB itu, jadi kemungkinan yang lolos ya laki-laki kembali seperti itu. Makanya kan kalau Ibu ingin ya perempuan harus siapkan kecerdasan, dari situ kapasitas diri, integritas diri juga gitu. Jadi kalau begitu kita bisa berbicara dan memang berani berbicara, tapi landasan bicaranya adalah aturan, ketentuan-ketentuan yang berlaku di organisasi itu sendiri. Jadi harus selaras, selain berani juga mampu. Betul, betul, iya. Kalau Ibu senang membicarakan, memperjuangkan itu bukan untuk diri Ibu sendiri gitu. Malah Ibu sendiri tidak sampai saat ini itu seperti pertanyaan yang tadi, ada keinginan enggak? Karena kalau Ibu merasa itu tanggung jawabnya berat, menjadi seorang anggota dewan yang terhormat, menjadi bupati, menjadi gubernur itu full capacity mestinya kita gitu. Jadi kemampuan intelektual kita, leadership kita gitu, tidak hanya berebut jabatan itu, tetapi kita yakini saya mampu dengan jabatan yang ada itu, saya mampu memperbaiki dari yang belum baik, mempertahankan yang sudah baik dan meningkatkannya kembali. Yaitu keyakinan itu harus ada. Kalau tidak, ya lebih baik jangan jadi pemimpin karena akan rusak semuanya. Luar biasa, Bunda. Memang terkadang mempertahankan itu lebih sulit daripada meningkatkan dan mencapai, Bunda. Betul, ya. Dan saat ini peran Bapak, Bunda, sebagai mantan orang nomor 1 di Provinsi Bali. Bagaimana bagi Bunda untuk mempertahankan keajegan Bali, meningkatkan dan mencapai hal-hal yang belum kita capai saat ini? Jadi ketika dulu Bunda kan tidak pernah punya pikiran bahwa suatu hari suami jadi gubernur, nggak pernah. Tetapi kemungkinan itu ada ketika kita berada di partai politik. Bahkan partai politik pun sering mencari figur-figur atau tokoh-tokoh kalau di dalamnya kadernya tidak ada yang mumpuni itu. Tapi akhirnya semesta membuat perjalanan Bapak sampai di situ, dan tugas Ibu adalah ya seperti tuntunan agama bahwa
ada Trimurti, ada Trisakti kan begitu. Jadi saktinya itu, jadi posisi perempuan itu harus berada tidak hanya di samping, tidak hanya di belakang, di depan. Jadi di depan kita menuntun suami itu membukakan jalan dengan doa-doa yang tulus kan begitu. Di samping bergandengan tangan seperti sayap gitu. Jadi kalau kedua kepak sayapnya bagus, burung akan terbang tinggi. Tapi kalau salah satunya diam, itu akan lelah dia untuk mencapai jenjang yang lebih tinggi. Jadi seperti itu. Di belakang itu ibu tugasnya menjaga, karena goda-godaan pejabat itu kan banyak. Godaan apa Godaan ini, Bunda? ya gitu kan. Jadi godaannya katanya kan ada orang bilang 3 ta itu ada tahta, wanita, harta, gitu. Ya, Kalau lelaki ya godaannya wanita, kalau wanita ya godaannya pasti lelaki gitu kan. Tapi ada juga wanita yang digoda wanita. Kalau Bapak pernah digoda nggak, Bunda? Ya kan Bapak yang tahu, tapi tugas Ibu jaga, jangan sampai tergoda kan begitu. Ya jadi pemahaman yang Ibu berikan adalah waktu itu ketika Bapak udah gubernur, fokus, tulus, dan lurus. Nah, jadi dengan begitu Bapak bisa melihat dengan jernih, karena tidak ada gangguan kan. Ketika fokus, saya menjadi gubernur, bekerja untuk kepentingan Bali dan masyarakat. Kan seperti itu. Nah, lalu Bapak melihat Bali. Bagaimana Bali? Bali ini terdiri dari alam, budaya, dan manusianya. Nah, bagaimana Bali ini? Kemudian apa yang harus ditingkatkan dari masyarakat? Kan semua bidang Niki, ada kesehatan, ada pertanian, ada ekonomi dan lain sebagainya. Nah Nika, jadi dengan kecerdasan dan pengalaman yang dimiliki oleh Bapak, itu seorang pemimpin harus memulainya dari apa? Ketika ingin membuat satu program, aturannya dulu, ya kan? Jadi pikirkan dulu. Jadi pikirkan dia 40%, lalu kemudian kita kerjakan dia 40%, lalu kontrol 20%-nya. Itu kalau tidak berjalan begitu, hanya dipikirkan nggak akan terwujud. Hanya dikerjakan tanpa memikirkan, dia akan tidak terwujud juga karena tanpa arah. Jadi kerjakan tanpa kontrol, hasil akhirnya nggak tahu kita sudah sesuai target nggak, kan seperti itu. Nah jadi yang dilihat oleh Bapak itu terutamanya karena basic kita adalah seni tradisi, budaya, kearifan lokal. Di situ Bapak merinci dan melihatnya. Kemudian dari segi aturan mengawalnya. Untuk masyarakat, perekonomian bagaimana, pendidikan bagaimana, kebersihan bagaimana, itu semua. Makanya Bapak sudah dapat mewujudkan kan 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Jadi itu yang dicapai oleh Bapak selama 5 tahun ini di tengah-tengah COVID, ya kan hampir ya dari COVID 2 tahun saja, kemudian kita menuju ke masa pandemi ke menjadi endemi itu setahunnya lagi, jadi praktis 3 tahunan itu. Tetapi Bapak tetap bisa bekerja sambil mengatasi situasi COVID yang begitu mencekam, sambil juga Bapak tetap merumuskan aturan-aturan, bahkan sampai ketika masa jabatan Bapak itu undang-undang tentang Provinsi Bali itu dapat diwujudkan. Itu sayang waktu itu kan undang-undang Provinsi Bali itu tidak hanya kita saja, jadi undang-undang tentang Provinsi Bali, NTB dan NTT. Nah, di dalamnya itu ternyata landasannya itu bukannya UUD 45 itu loh. Tapi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 itu artinya kita masih negara Republik Indonesia Serikat waktu itu, bukan NKRI kita. Nah itu yang tidak dilihat sebelumnya ketika Bapak itu melihat. Makanya sekarang Provinsi Bali sudah punya undang-undang sendiri, bahkan di situ diakui tentang adanya subak, tentang adanya kearifan lokal di situ yang nanti bisa dibantu pendanaannya oleh APBN. Nah, keuntungannya juga nanti NTB dan NTT jadi punya juga semangat untuk membuat undang-undang sendiri, jadi tidak gabung. Makanya dulu kan ketika gabung, kalau ke Polda itu masih Poldanya Bali, NTB, NTT dulu, tetapi sekarang udah sendiri-sendiri. Nah yang masih dulu kan Pangdamnya, Kodamnya itu masih 3 provinsi. Nanti ke depannya satu provinsi gitu. Jadi lebih keamanan wilayah lebih terjamin kan begitu. Nah Nika, jadi banyak hal yang sudah dilakukan oleh Bapak untuk mengembalikan tatanan. Karena kita berjalan ke depan nih itu kalau tidak dikawal
ada visi dan misi, tetapi kita tidak jadikan koridor, kita bisa melenceng gitu. Nanti Bali itu harus dijaga. Bahkan Bapak kan punya itu pembangunan 100 tahun pembangunan Bali ke depan itu mesti dikawal. Jadi tidak hanya memikirkan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini nanti sampai 100 tahun berubah nggak? Kalau berubah, hentikan pola ini. Kan begitu. Dalam 100 tahun Bunda, artinya ada aroma Bapak akan melanjutkan periode? Kalau melihat tradisi kami di partai, itu memang setiap pasangan, kalau dulunya itu bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota itu kan majunya 2 periode. Gubernur juga, kecuali memang ada hal-hal yang insidental di dalamnya yang memang tidak memungkinkan ke pasangan itu untuk melanjutkan. Tetapi semuanya itu bagi Bunda kembali kepada aturan dan keputusan serta kewenangan dari induk partai kita. Jadi kalau Ibu di PDI Perjuangan itu ketentuan itu ditentukan oleh pembina dan Ibu Ketua Umum. Apalagi kalau PDI biasanya lanjut Bunda. Kalau yang sudah berjalan nikah lanjut, kecuali misalnya ada hal-hal atau situasi politik yang mendesak. Jadi pertimbangannya, karena kan bagaimanapun juga nanti kan akan pemilihannya dilempar ke masyarakat. Iki bagaimana elektabilitasnya dengan situasi politik. Jadi pertimbangan itu akan berpengaruh juga untuk penentuan. Jadi tidak harus yang plek mati harus begitu gitu, enggak. Jadi dilihat kemungkinan pasangan ini mampu nggak ketika namanya dilempar ke publik, mampu nggak untuk meraup kemenangan. Itu kan kita harus tarung ini. Pasangan Bapak siapa Ibu? Belum sampai saat ini. Kalau melihat yang pasangan yang dulu kan Pak Koster Aceh. Tapi kalau sekarang kan Nian udah tahu juga situasi politik dari pusat ke daerah itu pasti berpengaruh. Nah jadi kita juga masih menggodok di pusat. Jadi masukan dari daerah, mekanismenya kan seperti itu. Jadi masukan ada dari DPC, lalu digodok lagi di DPD kemudian seperti apa hasilnya serahkan ke DPP akan berdiskusi lagi dengan DPD, baru akan hasilnya. Gitu. Karena Niki kan kita akan dari godokan itu akan menghasilkan nanti calon-calon pemimpin. Nah, kalau kita tidak cermat di situ, malu kepada masyarakat kalau kita hanya menyodorkan pemimpin-pemimpin yang hanya figur tetapi tidak terisi kapasitas integritasnya. Hendaknya sepadan. Betul. Yang seperti itu. Jadi antara popularitas pemimpin dan kemampuan pemimpin untuk bekerja harus seimbang. Dia dikenal oleh masyarakat, tetapi masyarakat tahu apa yang sudah dikerjakannya. Benar sekali Bunda. Jadi bukan hanya untuk menggerakkan massa. Betul. Tapi juga jelas aksinya. Dan mampu untuk membuat sesuatu dalam perubahan. Betul, kalau menggerakkan massa itu di awal, karena itu akan menentukan suara yang kita untuk kemenangan. Tetapi kemudian setelah itu adalah actionnya setelah jadi pejabat ya lebih pada pekerja, tidak hanya memikirkan mendulang massa saja, meningkatkan popularitas seorang pemimpin, tetapi popularitas itu akan datang dengan sendirinya ketika pemimpin itu sudah mampu bekerja untuk masyarakatnya. Kerja nyata pasti. Betul. Luar biasa Bunda. Dan Bunda sedikit menggelitik mengenai rumor Bapak dalam sepak bola U20. Sekarang kita luluskan Bunda. Sebenarnya apa yang terjadi Bunda? Itu kan tidak lepas dari situasi besar ya. Situasi besar yang kita hadapi, situasi perpolitikan dan hubungan antar negara. Jadi Bapak sebagai kader partai sebagai komponen dari masyarakat dan bangsa ini melihat itu ajang sepak bola jangan sampai nanti menjadi ajang berdarah-darah yang mempertaruhkan nyawa masyarakat yang tidak berdosa, kan begitu. Karena kita belajar dari masa lalu, bahkan di negara-negara yang lebih punya hubungan diplomatik pun itu terjadi huru-hara, kemudian yang bisa mengorbankan nyawa, pemain jadi ketakutan seperti itu. Nah, kita berani nggak kalau dalam situasi seperti itu, berani kita
memilih yang semua ada risikonya. Tetapi sebagai kader partai, Bapak itu berani. Itu penyelamatan. Mungkin secara umum orang tidak berpikir, orang sepak bola tidak mungkin lah. Iya, kalau memang tidak mungkin, tapi kalau terjadi sesuatu, pasti para pejabat akan iya, iya betul. Nah, jadi yang dilakukan oleh Bapak saat itu adalah ketika Bapak last minute baru mengetahui bahwa ternyata Israel lolos dan akan datang ke Bali. Di situ sebagai seorang gubernur yang wilayahnya baru saja sembuh dari COVID, masih menata perekonomian, kemudian melihat secara keseluruhan bagaimana juga secara mayoritasnya di sini, bukan berarti Bapak membenci Israel saat itu, tidak, tetapi Bapak mengajukan surat memohon untuk pemerintah bisa menolak kehadiran Israel di Bali untuk bertanding. Itu isi suratnya kepada Kemenpora. Nah, jadi surat itu diajukan, lalu belum mendapat tanggapan dari Kemenpora, sesungguhnya keburu bocor dan lalu sudah di media sosial. Jadi pertimbangannya seperti itu, tidak main ke Bali, tetapi memilih Israel silakan bermain di negara yang netral, yang bisa menerima, yang tidak memungkinkan akan terjadi huru-hara. Kalau Ibu pribadi berpikir begini, jadi ketika negara Israel, Ibu tidak sedang memihak, tidak, tetapi ketika kemudian ada rencana-rencana, misalnya ini yang ada dalam pikiran Ibu, ketika Ibu harus membenarkan tindakannya Pak Koster. Jadi Israel ke Bali, jadi kan banyak pihak yang tidak suka kehadiran Israel di Indonesia gitu. Jadi bagaimana kalau misalnya banyak terjadi bom bunuh diri, bagaimana? Itu pertanyaan itu loh. Bisa saja kita menjawab, itu kan belum terjadi, boleh. Tapi kan yang belum terjadi kita harus antisipasi dulu supaya tidak terjadi. Jangan setelah terjadi baru kita menyesal. Masalah kemudian ada yang bilang kan, wah akhirnya hancur harapan anak muda dan lain sebagainya. Jadi persepak bolaan Indonesia tidak akan hancur hanya gara-gara tidak dilakukan pertandingan itu di Indonesia gitu. Masih banyak yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kualitas dan tampilan dari persepak bolaan Indonesia. Karena dulu Ibu ingat waktu Ibu masih muda itu PSSI yang namanya itu berjaya, udah jadi macan Asia waktu itu. Ibu sampai ingat ada pemainnya, ada Roni Pasrah, Andi Lala, Roni Pati Nasarani, sampai ada 2 orang itu pemain sepak bola dari Bali itu. Jadi saat itu berjaya banget. Ibu senang nonton bola saat itu, tapi belakangan Ibu tidak ikut perhatian seperti itu. Tapi bagi Ibu itu tidak mematikan persepak bolaan, hanya menunda itu. Nah, dan kan bukan Bapak yang membatalkan. Surat Bapak itu memohon kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pemuda Olahraga, untuk tidak menghadirkan Israelnya, timnya di Bali, takut terjadi masalah. Masalahnya juga tidak kepada masyarakat saja. Sebenarnya tim Israel juga akan takut datang ke Bali, ke Indonesia gitu. Ya kalau saya tidak teraniaya, itu tidak ada masalah di situ, kan mereka takut. Tapi kemudian dengan begitu cepatnya surat Bapak kan belum direspon, tetapi kemudian sudah ada pembatalan. Ya kalau bagi Bunda, daripada terjadi yang tidak kita inginkan, ya syukurlah gitu. Dan jadi itu keputusan besar ya Bunda? Betul, itu keputusan besar, dan itu memerlukan loyalitas sebagai anak bangsa. Tidak hanya memikirkan, dalam saat seperti itu kan kita dihadapkan pada 2 pilihan, nyawamu atau sepak bola, nyawa masyarakat atau sepak bola, kan seperti itu. Jadi itulah yang masyarakat umum mungkin tidak banyak yang tahu, tetapi pemimpin punya pertimbangan. Jadi apapun yang terjadi, keselamatan masyarakat itu yang utama. Sama seperti COVID misalnya kan, anggaran-anggarannya dan lain sebagainya itu harus mengutamakan keselamatan masyarakat. Jadi, dan kita juga tidak bisa elakkan, pro dan kontra itu pasti ada. Enggak apa-apa, jadi risiko juga sebagai pemimpin. Kalau masyarakat tidak tahu, ya pasti begitu. Tetapi kan harus imbang juga.
masyarakat harus diajarkan cerdas, jangan hanya membaca hoax lalu mempercayai begitu saja. Jadi ibu juga sebagai seorang ibu ingin anak-anak kita, karena di media sosial itu akan banyak bertebaran berita-berita provokasi yang manipulatif banyak di situ, yang toksik banyak di situ, hoax terutamanya. Jadi kita harus cerdas. Jadi jangan sampai kita, masyarakat dan pemerintah dan pejabatnya sampai diadu domba nantinya begitu. Jadi provokator akan banyak di situ. Jadi masyarakat mesti lihat, kenapa ya pemimpin saya memutuskan itu? Oh, karena ini. Harus mencari, karenanya di dunia media sosial itu kita mesti mencari juga di mana tempat kita mencari info-info yang sebenarnya, bukan mencari-cari pembenaran-pembenaran seperti itu. Benar. Dan juga di sini Bunda, Bapak mengorbankan namanya pada saat itu ya untuk riuh-riuhnya daripada masyarakat yang terprovokasi, kemudian yang merasa bahwa Bapak memutuskan rantai persepak-bolaan di Indonesia ini gitu. Dan Bapak mampu melaluinya. Nah, sekarang sudah dalam keadaan situasi yang redam kembali. Nah, itulah itu. Seorang pemimpin itu kadang-kadang dia menjadi surya, menjadi menerangi, memberikan penerangan juga kepada masyarakat. Kadang-kadang sebagai candra dia meneduhkan. Jadi yang asta berata itu. Jadi di dalamnya semua landasannya adalah kesabaran. Risiko menjadi pejabat ya memang begitu, tetapi masyarakat juga mesti tercerdaskan. Tidak hanya sekedar bahwa yang semua yang dilakukan pejabat itu salah, tetapi mari kita bijak-bijak menelaah begitu kan. Karena kalau figur seperti Pak Koster, kalau yang sudah tidak suka apapun yang dilakukan Pak Koster pasti jelek, pasti dibully, nggak ada baik-baiknya gitu kan. Jadi kalau ingin tahu keburukan yang bukan juga keburukan, kalau ingin tahu orang yang bicara jelek, carilah lawan-lawannya, carilah musuh-musuhnya. Tetapi ketika kita ingin tahu apa yang sudah dilakukan Pak Koster, carilah sahabat-sahabatnya gitu. Bijak sekali Bunda. Harus itu. Dan Bunda adalah sosok yang sangat luar biasa. Saya percaya bahwa Bapak didampingi oleh sosok yang istimewa. Nah, Bunda sebenarnya nggak luar Bunda, biasa, tapi biasa di luar. Bunda, bagaimana proses awal mula pertemuan Bunda? Wah. Bunda mungkin menerawang, wah ini Bapak bakal jadi orang nomor 1 nih. Gitu. Oke, saya maulah menikah dengan Bapak. Love story-nya bagaimana kisahnya Bunda? Sebenarnya Bunda udah tadinya kan itu umur Bunda udah 32. Udah 32. Jadi bagi Bunda seorang perempuan, wah udahlah di rumah aja urus ponakan-ponakan. Tapi nggak sengaja Bunda ketemu. Waktu itu Pak Koster itu sedang, ya cawe-cawe juga di dunia politik, dalam artian sedang membantu Bapak Ide Bagus Harga waktu itu almarhum untuk maju untuk Pilgub Bali gitu. Nah saat itu kan biasa turun ke masyarakat kasih bantuan, ada bantuan bibit sapi kalau nggak salah. Ibu di acara itu jadi MC, ya ketemulah sama Bapak kan tinggalnya di Jakarta. Nah akhirnya Ibu biasa, Ibu di situ waktu itu sayang, Ibu cari uang itu, hidup itu dengan jadi MC. Jadi itu sesuatu yang sangat menjanjikan sesungguhnya, karena setiap kita ada acara itu harus ada pembawa acara kan, kita profesional. Bahkan kalau misalnya pegawai negeri, Ibu lihat waktu itu kan gajinya 60.000. Jadi tahun 90 awal itu Ibu hanya dengan MC paling tidak dalam 1 bulan itu enggak full lah, 10 sampai 15 kali saja itu Ibu ngumpulin uang itu sampai 2,5 juta. Padahal pegawai negeri waktu itu 60.000. Iya, makanya ketika Ibu disuruh ke Pemprov untuk di bagian protokol, kalau di protokol saya MC tiap hari 30 kali. Itu gajinya 60.000. Kalau di sini enggak jadi pegawai negeri. Tapi memang enggak ininya ke pegawai negeri gitu kan. Jadi jatuh cinta antara MC dan jadi, pejabatnya. makanya kan kemarin wah kan ada yang bilang itu di media sosial, ya orang dia dulu ketemunya kan jadi MC, sekarang jadi cemburu pada MC. Tidak. Nah itu juga Bunda kan. Iya kan, seru kan. Katanya kalau nggak boleh pakai MC cewek ya. Ya Ibu Bunda sendiri kaget, yang bikin aturan siapa begitu kan. Pernah Ibu satu acara di Wiswo Sabe,
Ibu lihat itu semua laki-laki, sampai yang dirihennya laki-laki, ibu juga kaget. Baca doa laki-laki juga Baca semua. doa, MC-nya laki-laki semua. Terus ibu bilang, di Pemprov sekarang apa minim perempuan ya, protokol perempuan ya. Belakangan justru dari luar ibu dengar gitu kan. Lah, ini ternyata berada di posisi itu gampang jadi sasaran tembak. Jadi seseorang yang mau melakukan hal yang tidak baik, dia bilang, oh ini perintah Bu Koster, kena lah ibu, gitu kan. Karena orang itu tidak akan mau klarifikasi, tapi dia menggerutu, masa Bu Koster yang begini-begini diurusin. Nah urusan MC tidak boleh perempuan itu, dia yang ngomong kan orang lain. Pernah dia lihat buktinya ibu ngomong, perempuan nggak boleh jadi MC. Lah ibu aja kaget. Nah ketika kemudian ada keluhan, ibu kumpulkanlah anak-anak itu. Anak-anak di protokol yang perempuan-perempuan. Nak, jangan takut sama ibu. Itu. Justru ibu membela. Nanti kalau kalian dilecehkan, dizolimi, ibu yang lebih sakit. Tetapi kalau jaminannya kalian dihargai, itu. Kalau kalian tidak mau diajak oleh pejabat yang lebih di atasnya untuk MC di depan Pak Koster, yang MC sama ibu aja. Nah, akhirnya ibu begitu kan. Nah, lama-lama terus kemudian mulai semakin cair. Memang sempat ada Ibu fanatisme, kaget-kaget itu Bunda, waktu itu. katanya Bunda galak, cemburuan seperti itu ya. Ternyata itu dikemas oleh oknum-oknum tertentu ya Bunda. Barangkali begitu ya. Buktinya Bunda kaget-kaget begitu. Kok orang lain yang ngomong katanya, wah dia yang cemburu sama ini. Kok enak aja dia ngomongin Bunda. Ya, emang si lidah tidak bertulang gitu kan. Tapi Bunda tidak apa-apa. Kedepannya itu fitnah, pembunuhan karakter itu dia seperti ini sayang, seperti apa ya, pewarna pakaian itu, Wantek, Wantek ya mereknya, itu dia akan luntur sendiri gitu dengan seiring waktu ya, itu. Jadi Bunda bukan orang yang alergi terhadap perempuan, karena Bunda kalau bergaul kepentingannya tidak melihat jenis kelamin begitu kan, itu kan. Kalau itu kan diskriminasi namanya. Bunda menginginkan kesetaraan gender. Betul, bahkan. iya. Bunda ingin kalau memang MC jadi MC profesional gitu. Udah cantik nih, kayak Nian nih, udah cantik, ngomongnya enak gitu kan, komunikatif, itu ibu senang, ibu bangga. Kalau malah ibu bilang, nanti kalau cari MC tingkat nasional dari Bali lah. Tetapi kalau dia jadi MC itu udah cengeng, tuntutannya banyak kayak begitu kan, lalu menyalah-nyalahkan orang lain, itu nggak benar gitu kan. Karena ibu pernah juga jadi MC. Jadi ibu dibilang, wah itu nggak boleh karena dia cemburu. Ibu tidak pada kapasitas cemburu, lagian kita udah tua-tua begini. Dan memang semakin tinggi pohon, pasti angin yang menerpa juga semakin tinggi. Iya, makanya kan ibu harus meliuk. Ibu ndak boleh kaku gitu kan. Ketika terpaan itu ya biar aja gitu kan. Ya seperti liukan pohon cemara atau bambu, dia ndak akan patah kan. Itu nanti udah tenang anginnya baru. Nah, kayak sekarang ketika diajak bicara tentang itu ya Bunda bukan bela diri, tapi memang bukan Bunda yang melakukan itu. Ujung-ujungnya ada MC nggak boleh tampil di depan, lalu diulas oleh orang luar di media sosial. Orang luar itu nembaknya, oh ini karena Pemprov karena Pak Koster karena takut istrinya. Itu kok enak kali hidupnya bisa iniin orang gitu kan, itu. Terus ujung-ujungnya Bunda yang diminta, Bu Koster harus klarifikasi lah. Dia yang nuduh saya suruh klarifikasi. Bunda, kalau kita lihat Bunda ada suka dukanya nggak sih mendampingi Bapak saat ini? Gini, kalau kita sudah tempatkan diri pada pekerjaan itu senang melakukannya, mendampingi Bapak itu ikhlas melakukannya, jadi nggak terasa dukanya. Kadang sesekali jengkel sih ketika Bunda misalnya, wah Bu Koster itu ngangkangin Pak Koster. Pak Koster itu jangan dipilih. Jangan dipilih karena apa? Karena itu takut pemimpin istri. Yang takut istri. Loh kan memang harus takut. Artinya gini, kita takut dalam artian itu tanda kutip kan, takut kepada Tuhan, takut kepada orang tua, kepada istri. Coba kalau kita berani sama istri, nggak akan terkontrol kita. Doa istri, padahal itu kan belahan jiwa katanya. Kalau setengah dari jiwa kita lepas, kita kan masih separuh aja nih. Nanti jiwa orang lain yang akan nempel. Iya kalau jiwa orang lain, kalau jiwa-jiwa roh halus dan lain sebagainya. Ya jadi gini. Bunda bukan takut ya, lebih ke menghormati. Betul. Sosok pendamping. Iya, Ya.
takut berbuat salah, karenanya figur istri itu bisa dipakai untuk kita untuk menjaga sikap dan tingkah laku kita, kan begitu. Gitu. Jadi enggak takut yang semena-mena begitu, enggak. Bunda juga tidak menguasai suami sepenuhnya, kan begitu. Terutama dalam urusan pekerjaannya. Kan ada yang bilang, Bu Koster itu ngangkangin Pak Koster, the real gubernurnya ibu. Ibu denger kok yang begitu-begitu gitu. Ada aja Ibu yang update nyampein. ya ternyata. Iya gitu. Kan yang the real gubernurnya. Artinya begini, mungkin orang-orang begitu ngomong ketika dia punya kepentingan dalam tanda kutip untuk memanfaatkan Pak Koster, lalu dia tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk karena doa kuat ibu, tidak bisa masuk karena bapak tidak bisa dipengaruhi, karena juga atas bisikan ibu. Ya, ibu membisikkan agar suami ibu jadi gubernur yang coba sekarang. Kalau gubernurnya nggak kerja, tapi kerjanya cuman, di mana ada cewek cantik, nanti kayak Nian kan kasihan. Kalau dijadikan sasaran itu kan pelecehan terhadap perempuan. Ibu kan tidak ingin suami ibu itu melecehkan perempuan di luar rumah, menyakiti perempuan di dalam rumah, kan nggak gitu. Dia juga tidak akan tenang bekerja. Ketika sudah dijaga, dia akan fokus, tulus dan lurus. Baru akan berhasil, kinerjanya akan jadi baik. Itu tujuannya ibu. Ibu jaga suami ibu tidak pernah menyerang orang lain. Bapak mampu juga menjaga dirinya sendiri. Iya, karena diingatkan selalu kan itu. Bahkan ibu bilang, Bapak kerja dengan baik, kalau tidak saya di rumah punya dua. Satu, doa yang baik. Ketika doa yang baik ini Bapak langgar, kutukan saya jalan. Iya, orang kan itu pasti kalau jelek ya jelek pahalanya kan gitu. Nah, jadi ketika Bapak takut dengan peringatan yang ibu kasih, Bapak akan fokus, tulus dan lurus. Dan itu kewajiban seorang istri. Makanya ibu heran sayang, begini. Kok ada ya yang jaga suaminya dengan baik, yang ngurus suaminya orang baik dengan baik, kok orang luar repot gitu kan. Itu akhirnya pinjam kalimatnya Gus Dur, gitu aja kok repot. Baik, jadi pemirsa, kunci kesuksesan laki-laki ada pada istri di belakangnya. Ya. Sosok sukses di belakangnya. Iya, betul. Bunda Putri. Baik, dan Bunda, kalau kita lihat saat ini perkembangan situasi Bali ya Bunda. Bagaimana Bunda melihat adat Bali dan juga taksu kita yang makin hari makin luntur, tergerus oleh zaman, bagaimana Bunda? Kalau ibu melihat begini, yang bikin Bali ini bukan manusia, tetapi Tuhan. Jadi kekuatan itu akan diberikan ketika alam Bali yang dikaruniai Tuhan kepada manusia yang ada di dalamnya itu bisa menyatukan Buana Alit kita dengan Buana Agung. Diri kita yang selalu sejatinya orang Bali yang menjaga seni tradisi adat budaya Bali. Baru dia akan keluar taksunya. Ketika tanah Bali tetap saja dia seperti itu. Tetapi ketika manusia tidak merawatnya, dia akan diberikan murka oleh Tuhan dengan cara apa? Ya alam Bali tidak akan berpihak pada dia. Ya akan terjadi bencana, kita akan selalu merasa kekurangan. Gitu. Kan ada bisamanya itu sayang. Jadi bisama batur kelawasan, bagaimana para penglingsir kita mengingatkan orang Bali yang tetap dengan sejatinya Bali, kan begitu, sebagai orang Bali ya kayak gini misalnya ling tuh kita nanak akabehan riwekasan wenang tuh kita wenang tuh kita pertiak seukir lan pasir. Jadi sebenarnya dari gunung dan lautan, jadi penglingsir kita sudah mengingatkan gunung dan lautan rawat. Gunung itu sumbernya kesucian, jadi laut itu tempat menyucikan diri. Di dataran itu Ananda membangun kehidupan. Itu rimadya kita wangun kauripan, mahyun te kita maring terlepaking telapak tangan ayu kameduk. Jadi kita harus makan dari usaha kita sendiri. Jadi jangan kita loba aprikose dening Prajapati, jadi memperkosa alam semesta ini. Itu sudah diingatkan. Jadi ketika kita tidak mengindahkan itu, maka kutukan penglingsir kita akan datang, leluhur kita. Jadi kutukannya akan apa? Kita tidak rahayu menjalani kehidupan ini. Kita selalu merasa kekurangan pangan dan inum. Jadi loba kroda itu ada dalam diri kita. Lalu kegeringan akan menimpa kita, wabah penyakit. Dan yang paling fatal nanti kita akan mesuduk maring padutan. Jadi kita tidak rukun bersaudara. Perang saudara terjadi. Nah itu kalau kita tidak merawat diri kita yang Buana Alit
dan Buana Agung. Di situ. Nah, ketika hal kecil saja sayang terkait taksu ya, ketika ibu kembali kepada kesejatian Buana Alit ibu, hubungkan dengan Buana Agung. Ketika ibu baca puisi, jadi kesejatian ibu adalah rendahkan hati ibu, berserah pada kekuatan Buana Agung. Jadi ketika satu muncul dah dia namanya taksu. Taksu itu seorang seniman ketika dia tampil mempesona, ngangenin, pingon gitu orang kan, itulah taksu. Jadi kekuatan manusia Bali tidak boleh hilang karena kekuatan ini yang akan ditunjang oleh kekuatan alam, itulah taksu ning Bali. Ketika orang Bali ini hilang, tidak ada yang menjaga tanah Bali ini dengan doa, tirta, dan dupa, itu kekuatan Bali akan hilang. Jangan harap orang yang berinvestasi di sini dapat meraup. Orang tidak akan datang lagi ke Bali karena taksunya hilang. Karenanya jaga sejatining manusia Bali, jaga alam Bali. Gitu. Ya, baik, kalau dari segi seniman Bunda Yeah. ya, sungguh sangat bertolak belakang kita lihat Bunda ya, antara seniman dengan dunia perpolitikan. Iya. Kalau memilih, Nggih. Bunda akan tetap pada seniman ataukah politik? Nggih. Ternyata kan Bunda selama ini udah jalan dua-duanya sayang. Karena di dalam berpolitik itu ada seninya, ya kan? Di dalam berkesenian ada politiknya, politis, strategis, taktis gitu. Bagaimana kita dari karya seni itu akan dapat dinikmati semua orang, dapat mendatangkan kesejahteraan kepada banyak orang, itu kan taktik strategi, ya kan? Itu yang harus kita lakukan, itu politik itu juga di dalamnya. Jadi politik itu tidak hanya tentang perpolitikan, tidak hanya tentang kekuasaan dan jabatan, tetapi di dalam dunia politik praktis kan ada seninya. Itu loh, seninya. Ketika unsur seni masuk, estetika dan etika, politik itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang kering gersang dan menakutkan. Jadi kalau tidak ada unsur seni di dalamnya, karenanya para politisi ibu harap mengasah rasa seni dalam dirinya ketika ada di dalam percaturan perpolitikan praktis. Itu. Jadi kalau ibu berkesenian, ibu seniman, dari umur 5 tahun ibu menari, ibu berteater, kemudian ibu berorganisasi, ibu berormas, ibu GMNI, ibu Pemuda Pancasila, KNPI. Sinergi. Betul. Selaras, Nah, jalan itu, dan mungkin ibu merasa itu kelebihan yang orang bilang kan multitasking, multitalenta, itu yang ibu merasa harus mensyukuri bahwa ibu diberikan kelebihan itu. Ibu bisa masuk di dunia politik walaupun ibu tidak terlalu suka berpolitik praktis. Nah, itu. Jadi untuk berkarir di dunia politik tidak. Tetapi sebagai politisi yang punya kecerdasan ikut mewarnai perpolitikan, ibu senang itu. Makanya kan pancingan tadi ibu jadi apa jadi gubernur, jadi bupati, kayaknya pikiran atau ibu jadi tidak. menteri mungkin, Bunda. Enggak. Tetapi kalau pikiran-pikiran ide-ide ibu itu setara dengan jabatan itu, ibu bangga gitu kan. Ketika orang, Bu Koster, kenapa sih Bu pengen jadi gubernur ya? Emang pantas saya jadi gubernur? Ya pantas lah, ibu punya kemampuan begitu. Ya. Ibu hanya memetik itu rasa bangga. Lalu apakah ibu berpikir ibu akan jadi gubernur? Enggak, gitu. Karena ibu menempatkan diri, Tuhan jadikan hamba ini orang yang bermanfaat untuk diri hamba, untuk keluarga, dan untuk masyarakat. Manfaat itu bisa datang dari semua bidang kehidupan. Tidak harus yang besar, karena hal yang besar dimulai dari tindakan yang kecil-kecil. Ibu hanya, makanya kan moto hidup ibu, saya hanya mampu melakukan tindakan-tindakan kecil tapi dengan cinta yang besar. Itu. Dan apakah harus memiliki jabatan dan kekuasaan untuk mampu bermanfaat bagi masyarakat, Bunda? Tidak harus, tetapi ketika ada di jabatan tersebut kita bisa berbuat untuk lebih. Misalnya ketika ibu berada di posisi ketua PKK, ketua di Kranasda, begitu kan. Jadi suami ada di posisi gubernur Bali. Ibu bisa memakai jabatan itu untuk membuat terobosan, membuat program, membantu mewadahi, membantu mendanai untuk majunya bidang-bidang yang ibu tekuni itu. Misalnya di Kranasda sasarannya adalah para pengusaha UMKM, nah, seperti itu, para pengrajin, itu kan bisa nggak ibu?
Tapi ternyata setelah ibu lakukan hal kecil saja, itu bisa mendatangkan kemajuan bagi mereka. Tapi tidak harus. Jadi sekarang seperti sekarang, ibu tidak berada di posisi itu, ibu tetap bisa mendorong, hanya saja untuk memberikan wadah yang lebih besar, dorongan yang lebih kuat, itu tidak ada pada ibu. Karenanya, kalau kita memang senang membantu masyarakat, mendapat jabatan, manfaatkan itu untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi jabatan dan kekuasaan adalah sarana. Ya, Ya, betul. Ya. Power dia. Iya. Apakah Bunda ingin memiliki power itu jika masyarakat Bali memilih Bunda? Jadi power itu didapatkan kan tidak hanya di jabatan itu. Ketika berada di jabatan itu, ibu bisa menggunakan power itu. Nah, jadi kalau untuk apakah di situ ibu sesungguhnya orang yang terbiasa berserah. Nah, seperti sekarang ini, kalau dilihat dari tradisi kami di partai itu, Bapak itu berpeluang untuk 2 periode. Ya. Asal tidak ada bermasalah hukum. Nah, kan begitu. Tapi ketika ketahui kelemahannya, kadang-kadang orang kan mencari agar bagaimana caranya Pak Koster ini supaya bermasalah dengan hukum, gitu kan? Itu jadi begitu. Tapi kalau semua ibu khawatirkan, ibu bisa stres. Kolesterol naik, gula darah naik, semua naik kalau stres kan. Nah, jadi lebih baik tidak dipikirkan. Ibu bilang, Tuhan yang widi, yang menguasai jagat Bali itu. Jadi kalau Bali memang masih membutuhkan pemimpin yang bekerja untuk kemajuan Bali, fokus, tulus, dan lurus, semesta masih memilih, kami siap untuk bekerja. Tapi kalau tidak pun, pilihlah pemimpin yang memang mumpuni. Kan begitu. Jadi berserahnya kami, kalau dipilih kami kerja, kalau tidak masih banyak pekerjaan lain. Jadi seperti itu. Tetapi kembali kepada suksesi begitu di setiap perhelatan memilih pemimpin, bagus sih berani, oh saya pilih, saya akan jadi gubernur, saya akan jadi bupati, saya akan jadi wali kota, tetapi kudu disiapkan diri. Sudah benar-benar mumpunikah kita, mampukah kita, jangan hanya menjadi pemimpin sebatas itu prestis. Jadi tetapi upayakan supaya ada prestasi gitu, bukan prestise semata. Baik, Bunda adalah salah satu contoh tokoh wanita yang sangat menginspirasi dan juga tentunya kami menginginkan di sini bahwa pemirsa, para kaum wanita muda ya Bunda ya, untuk mempersiapkan dirinya. Betul. Ya, bisa seperti Bunda dalam berkarya di bidang perpolitikan, bahwa politik tidak semenakutkan itu ternyata Bunda. Betul. Silakan Bunda, bagaimana statementnya? Nah, jadi kepada generasi muda khususnya, dan khusus juga kan ibu senangnya itu kan kaum perempuan ya, kaum perempuan angkatannya Nia sekarang, Gen Z sekarang ini, jadi isi diri, karena persaingan ke depan itu akan lebih sulit dibandingkan kami-kami yang generasi old dulu. Jadi persaingan ditambah lagi begitu pesatnya teknologi, media, digitalisasi begitu. Jadi persaingan ananda itu akan lebih berat. Kudu siapkan. Selalu itu siapkan diri kita, isi kapasitas diri kita, kemudian asah integritas diri kita, sehingga kita biasa bekerja dengan landasan kapasitas dan integritas yang penuh, dan semuanya adalah bermuara pada akhlak budi pekerti yang luhur. Ya, jadi PKK kan selalu bilang begitu. Jadi sasarannya adalah anak-anak kita selalu landasannya itu akhlak dan budi pekerti yang luhur. Itu yang akan membuat selamat diri kita berkarir nantinya. Jadi seperti Nian juga yang sekarang nih ibu lihat nih tampil. Ini sepertinya ibu melihat anak muda seperti ini ke depannya itu akan punya power atau kekuatan untuk melanjutkan kepemimpinan. Jadi perempuan, makanya kalau Nian juga kalau sekarang sering berinteraksi seperti ini kan, itu sebenarnya Nian sedang menimba pengetahuan dari orang lain. Begitu, mendewasakan diri kita jadi lebih bijak. Nanti ketika Nian sudah selesai masa mencari, jadi menimba ilmu, masa gereh hasta berumah tangga lalu berproduktivitas gitu kan, sebelum masuk ke masa wana praste itu, jadi isi diri dengan penuh di sini. Kan bukan tidak mungkin juga Nian nanti, wah ini dunia politik menjanjikan, saya kapasitas saya ada di situ, kemampuan saya ada di situ, integritas saya bagus untuk itu. Ketika masuk dunia politik tidak akan mengacaukan tapi membuat lebih baik. Itu kenapa tidak? Makanya ibu juga ingin nitip,
Nian dengan generasi Gen Z yang sekarang, ajak kaum perempuan itu tidak hanya di ruang-ruang domestik, tidak hanya di ruang-ruang feminin, tapi juga masuk ke ranah-ranah maskulin gitu kan. Karena sekarang banyak laki-laki yang sudah mengambil karena kesetaraan gender, jadi sekarang laki-laki udah banyak yang nata rambut, bikin salon, Masak, nata rias, jadi chef gitu kan. Kenapa tidak? Ya kita yang masuk ke ranah maskulin. Laki-laki. Iya kan kayak gitu. Jadi itu siapkan diri dari sekarang gitu. Kalau Bunda juga mengalir aja seperti dulu, tidak tahu situasi sampai sekarang, sehingga ketika Bunda berada di situasi sekarang, Bunda bersyukur nih, gitu. Untung kita ikut dulu kegiatan-kegiatan isi diri banyak nih. Kayak Nian sekarang nih, nanti mungkin setelah kami tidak ada, Nian 20 tahun lagi gitu. Sekarang usianya berapa? 31 tahun. 31. Ya jadi ya sudah saatnya ini, sudah mulai harus kemana mestinya, sehingga di usia 40-an itu sudah mapan. Udah pasti oh kita berada. Kalau tidak mulai dari sekarang. Tapi sedang mengisi diri dari sekarang nih gitu kan. Nah, jadi harapan Bunda, jadi Nian dan adik-adik yang Gen Z itu kaum perempuan tidak hanya mengisi tetapi menjadi gitu. Jadi hanya mengisi ruang-ruang kosong di dunia politik, tetapi menjadi politisi-politisi andal gitu. Jadi istilahnya Ibu, perempuan jangan jadi vas bunga di meja sidangnya para anggota dewan. Ya. Tetapi memang menjadi anggota dewan yang mampu bicara, yang dapat merubah, memperbaiki situasi sesuai tugas-tugasnya, tupoksinya kan gitu. Dan juga wanita diharapkan mampu menjadi pemimpin tentunya Bunda ya, Betul. melalui proses mempersiapkan diri. Oke, baik Bunda, terima kasih banyak Bunda, dan tidak terasa sudah 1 jam kebersamaan kita. Saya sangat beruntung bisa langsung berhadapan dengan Bunda Putri. Kita banyak sekali berbincang-bincang mengenai banyak hal, pengalaman hidup, berkarir, seorang seniman dan juga politikus yang sangat luar biasa, tokoh inspiratif kita. Dan Bunda jadi tersanjung nih. terima kasih banyak sekali lagi Bunda. Pemirsa Bali TV di rumah, semoga tayangan tadi bermanfaat bagi Anda. Saya Madenian Anggara pamit undur diri. Sampai jumpa dan kita akan bertemu di episode mendatang bincang tokoh lainnya. Om Santi, 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 Om.